Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma Pulungan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menyampaikan materi perkembangan kognitif. Langsung saja. Hakikat perkembangan kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Tahap-tahap perkembangan kognitif pada remaja terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemikiran operasional formal, dan yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Dalam pemikiran operasional formal atau formal operational thought, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa dewasa atau tenang. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mereka mulai mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada remaja terbagi menjadi 6. Yang pertama, pembawaan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, kematangan. Yang keempat, pembentukan. Yang kelima, minat dan pembawaan yang khas. Yang keenam, kebebasan. Selanjutnya, intelijensi. Piaget dalam E. Praitno pada tahun 1992 berpendapat, dimanapun anak di seantero dunia ini akan mengalami 4 periode perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan berpikir sensori motorik. Ini terjadi kira-kira pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, perkembangan berpikir preoperasional. Ini terjadi kira-kira pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, perkembangan berpikir operasional. Ini terjadi kira-kira pada usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir adalah perkembangan berpikir formal. Ini terjadi kira-kira pada usia 11 tahun sampai dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor hereditas atau genetik. Yang dimaksud di sini adalah sebuah sifat yang dibawa sejak lahir pada seorang anak. Misalnya, seorang anak yang bisa memecahkan masalah itu dipengaruhi oleh pembawaan dirinya sendiri. Yang kedua, ada faktor gizi kuat. Maksudnya di sini ialah suatu ukuran keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi yang dibutuhkan oleh variabel tertentu. Yang ketiga, faktor kematangan. Maksudnya di sini ialah ketika anak-anak bisa memecahkan sebuah persoalan tertentu, bisa dikatakan bahwa organ tubuhnya sudah berkembang dengan matang. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.